Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film ini menjadi babak terakhir perjalanan paranormal terkenal Ed dan Lorraine. Cerita dibuka pada tahun 1964 ketika pasangan Warren yang masih muda menyelidiki sebuah cermin antik berhantu. Saat menyentuh cermin tersebut, Lorraine mendapat penglihatan mengerikan tentang iblis kuat yang terhubung dengan keluarganya. Tak lama kemudian ia melahirkan Judy yang dalam situasi yang hampir berakhir tragis, yang kemudian menceritakan keluarga baru. Mereka mulai mengalami gangguan supranatural, suara misterius, penampakan wanita tua, sosok pria membawa kapak, serta berbagai serangan fisik yang semakin berbahaya. Teror tersebut tampaknya berhubungan dengan cermin berhantu yang pernah ditemui Warren bertahun-tahun sebelumnya. Dan lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Kisah ini dimulai pada tahun 1964 di sebuah toko antik. Ed dan Lorraine yang masih muda sedang menyelidiki kasus aneh yang dialami oleh putri pemilik toko bernama Paula. Dia pun menjelaskan jika ia hanya mempunyai sebuah cermin antik yang dipercaya merupakan sarang dari roh jahat, di mana sejak ayahnya memiliki cermin itu, ia selalu mendapat teror hingga akhirnya si ayah yang tidak kuat memutuskan untuk menghabiskan umur, dan kini cermin terkutuk itu ia simpan di dalam gudang. Mendengar hal itu, mereka yang penasaran berniat untuk mengeceknya. Sesaat kemudian, seketika Ed merasa ragu, terlebih ia khawatir pada Lorraine yang sedang hamil besar. Akan tetapi Lorraine meminta Ed untuk tetap tenang. Setelah menyentuh cermin, tiba-tiba Lorraine merasa mulas ekstrim. Dirasa istrinya akan segera brojol. Ed yang panik bergegas membawanya ke rumah sakit. Tengah proses persalinan yang menegangkan, mereka pun heran dengan listrik yang tiba-tiba padam. Di tengah situasi mencekam, Ed yang khawatir langsung menemani Lorraine melahirkan anak pertamanya. Hingga setelah melewati perjuangan keras, anak pertama mereka akhirnya lahir. Akan tetapi seketika mereka pun panik saat si bayi tidak menangis. Betapa syoknya Lorraine, dokter menyatakan jika bayi mereka tidak mampu selamat. Akan tetapi dengan keyakinan yang teguh, Lorraine berusaha berdoa sepenuh hati untuk diberikan kesempatan kedua. Heavenly Father, please, please bring her. Oh Entah mukjizat atau semacamnya, semua orang pun tidak percaya saat bayi ini kembali ke dunia, dan kini Ed dan Lorraine akan menamai putrinya dengan nama Judy. Singkat cerita, keluarga Ed dan Lorraine akhirnya merasakan kebahagiaan yang hakiki setelah buah hatinya tumbuh dengan sehat. Namun pada suatu ketika, Judy yang juga memiliki kemampuan spesial seperti ibunya sering sekali mendapat gangguan goib. Namun Lorraine punya cara untuk membuat Judy menekan kemampuannya.
Singkat waktu, 22 tahun kemudian, scene beralih pada sebuah keluarga segambreng yang berada di sebuah komplek. Di saat itu pula, sebuah keluarga cemara yang sedang melakukan persiapan untuk merayakan pembaptisan si anak sulung. Lantas si ayah yang berniat mendokumentasikan momen unboxing hadiah dari kakek dan neneknya menggunakan kamera handycam. Seketika si sulung bernama Heather terperangah saat mendapat hadiah cermin antik yang terlihat usang. Lantas si nenek berkata jika cermin ini ia dapatkan di acara lelang, namun tanpa mereka sadari jika benda ini merupakan cermin terkutuk yang kita lihat di awal film. Well, are you serious? Oh yeah, definitely. I can see that. Okay, well, Dawn's foot got in the way. Setelah mengunboxing hadiah, mereka berniat mengabadikan momen tiup lilin. Melihat lilin mati sendiri, Heather meminta keluarganya untuk berhenti ngeprank. Akan tetapi semua orang tidak merasa melakukannya. Entah kelakuan kucing kawin atau apa, tiba-tiba atap rumah mereka ambruk hingga menghantam Heather sampai berdarah, lalu film pun baru saja dimulai. Kemudian scene beralih pada keluarga Ed. Judy yang kini beranjak dewasa berniat merayakan pensiunan kedua orang tuanya yang selama ini berprofesi sebagai paranormal. Apalagi saat ini kondisi kesehatan Ed semakin memburuk akibat sering di jump scare bebenguk iblis hingga membuatnya mengidap penyakit jantung. Namun di tengah hangatnya suasana keluarga, seketika Lauren merasakan aura aneh. Tak cuma Lauren, Judy juga merasakan hal yang sama, berusaha menenangkan diri dengan cara merampalkan jampe yang diajarkan ibunya. Sontak Lauren pun syok parah saat melihat tangan pucat di pundak putrinya. Saat Ed keheranan, mereka yang takut, Ed khawatir berusaha merahasiakan kejadian tadi. Kembali ke kompleks, si ibu bernama Janet terlihat sibuk mencuci baju di basement rumahnya. Di saat itu pula Janet pun panik saat merasakan sesuatu yang memanggil dirinya. Dan seketika Janet merinding saat ia melihat sosok mengerikan sedang menjonggrong di dalam kegelapan. Sesaat kemudian Janet pun sibuk mempersiapkan makan untuk keluarga sambil teleponan menggunakan telepon rumah dengan kabel yang sangat panjang. Alice wouldn't want that. Girls! Sontak Janet pun kaget jika teleponnya tiba-tiba ditarik sesuatu. Di tengah rasa kesal, Janet pun meminta putrinya untuk berhenti bercanda. Akan tetapi seketika Janet pun syok saat mengetahui putrinya sedang bermain kucing-kucingan. Betapa syoknya Janet saat mengalami fenomena gaib. Selang beberapa saat, putri kembar Janet tengah asik bermain masak-masakan dengan boneka miliknya. Di saat itu pula Shannon pun heran dengan boneka miliknya yang tiba-tiba menghilang entah kemana. Shannon pun histeris parah saat melihat jurik Joker Lai-Lai. Di malam harinya, Heather yang sedang membaca buku merasa risih dengan keberadaan cermin antik. Ini kemudian Heather yang tak betah meminta bantuan adiknya yang bernama Dawn untuk membuang saja cermin buruk ini. It's the twins. They did it. They broke. Karen, sit down from there. What's she doing? No! Don't slap me with cheese. Di keesokan harinya, petugas sampah langsung menyangkut cermin antik ini ke dalam truk penghancur. Namun saat cermin dihancurkan, tiba-tiba saja sesuatu terjadi pada Dawn. Are you okay, sweetheart? Sweetheart, come and sit down.
Betapa syoknya Heather saat melihat Don yang tiba-tiba muntah beling. Kemudian scene beralih pada Ed yang sedang melakukan medical check up. Setelah diperiksa, Ed diberitahu jika saat ini jantungnya sangat lemah akibat sering mengalami kaget. Maka dari itu si dokter memperingatkan Ed untuk jangan lagi mengalami serangan jantung, karena jika kejadian hal tersebut akan membuatnya meninggoy. Anna. Out, 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 out. Singkat cerita, Ed berterima kasih pada Lauren yang telah merayakan pesta ulang tahunnya. Sementara di luar, Judy yang baru tiba mengajak pacarnya bernama Tony untuk masuk dan mengenalkan diri pada orang tuanya. Happy birthday, Dad! That's what I said. Happy birthday, Mr. Warren. Thank you. It's not a funeral. My goodness. Di tengah meriahnya pesta, Judy pun senang saat bertemu dengan Pastor Gordon yang merupakan rekan kedua orang tuanya. Setelah sedikit basa-basi, Tony berniat keluar mencari hidangan. Sementara Judy akan mengecek kamar. Setibanya di kamar, Judy terlihat mengenang kamar masa kecilnya yang penuh dengan kenangan manis dan juga kenangan gaib. Baru saja mengenang kebahagiaan, sosok Annabelle kembali menghantui Judy. Di tengah kepanikan, Judy pun langsung merapalkan jampe andalannya. Kitty Fisher found it. Only ribbon round it. Dirasa Judy kembali melihat makhluk gaib, Tony langsung memastikan kondisi Ayangnya. Namun Judy yang tak ingin si Ayang khawatir berkata jika semuanya baik-baik saja. Tak lama kemudian, Lauren mengajak mereka berdua untuk pergi ke garasi. Terlebih saat ini Ed berniat menantang Tony bermain pingpong. Setibanya di bengkel, Ed langsung mengajak Tony duel adu mekanik ala-ala Taufik Hidayat. Yeah, I'm good. Melihat Judy pergi, Tony yang mempunyai rencana berniat mengatakan sesuatu pada calon mertuanya. Sambil menunjukkan cincin, Tony berkata jika dirinya berniat meminta restu untuk menikahi Judy. Di tengah suasana canggung, Lauren pun senang dan meminta Tony untuk menjadi suami yang baik. Hingga sesaat kemudian, seketika Judy semeringah saat menyadari Tony yang berniat untuk melamarnya. Why are you so nervous in the car? Congratulations. Congrats, Tom. Thanks, man. Our case to the Archdiocese. Kembali ke komplek keluarga Cemara, Don yang ketakutan mengajak si ayah untuk segera pindah dari rumah ini sebelum terlambat, apalagi ia yang masih muda tidak ingin mati konyol oleh setan di rumah ini. Akan tetapi si ayah yang bernama Jack meminta keluarganya untuk tetap tenang karena ia baru saja memanggil seorang pastor untuk mengecek rumah ini, di mana si pastor akan melakukan pengecekan mulai minggu depan. Mendengar si ayah yang terkesan leha-leha, Don pun kesal pada sikap ayahnya. Hey! No, I'm not. Di tengah malam, Jack yang akan tidur seketika heran saat melihat pintu kamarnya yang terbuka sendiri. Kali ini Jack sendiri yang mengalami gangguan gaib hingga membuat tubuhnya kaku. Sementara di sisi lain, Heather yang gabut berniat menonton rekaman perayaan yang dirasa terjadi kejanggalan. That nice broom. Yeah. Oh, yeah. Attention. Wrong cake. Hey, she put Seketika Heather pun heran saat melihat sesuatu di rekaman tersebut. Hey, she go. Ready? Heather pun syok parah saat melihat sosok misterius yang iseng meniup lilinnya seperti jurik happy birthday.
Melihat keluarganya hampir mati, Janet meminta suaminya untuk mempercepat proses pembersihan. Hingga dari kejadian itu, pihak media ramai memberitahukan teror yang dialami oleh keluarga Jack. This family is under siege by the servants. Jack and Janet Snow claim that an evil But do not line Chase Street Wednesday to see the live. Good evening on this. Saat media semakin ramai memberitakan rumah keluarganya, Janet berkata jika apa yang keluarganya alami bukanlah gimmick yang seperti cerita horor di Konoha. Singkat waktu, scene beralih pada Judy dan Lawrence. Tibanya di butik, Judy langsung melakukan fitting gaun pengantin. Again. I'm sorry. Mendengar suara telepon, Brenda meminta Judy untuk menunggu sebentar. Namun baru saja Brenda pergi, tiba-tiba Judy merasakan sesuatu. Seketika Judy lemas saat diteror sosok jurik Joker yang berusaha menghabisinya. Di tengah kepanikan, Judy pun lega saat si jurik sudah menghilang. Akan tetapi dirasa sesuatu telah terjadi. Lauren yang melihat Judy ketakutan berusaha untuk menenangkannya. Kembali ke komplek cemara, poster Gordon yang akhirnya berkunjung ke rumah Janet setelah diteror di rumah ini semakin viral. Lantas Janet berkata jika sudah beberapa hari keluarganya mendapat teror yang hampir merenggut nyawa. Mendengar hal itu, Gordon yang akan mengajukan pengusiran setan pertama-tama harus melakukan observasi terlebih dahulu agar pihak Vatikan mengabulkan pengajuannya. The Son and the Holy Spirit. The Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Setelah menemukan sarang jurik, Gordon pun bergegas pergi ke gereja untuk melaporkan hal ini. Singkat waktu, Gordon langsung pergi ke resepsionis untuk bertemu dengan petinggi gereja. Setelah melaporkan hal tersebut, Emma meminta Gordon untuk menunggunya. Sambil menunggu, tiba-tiba saja Gordon mengalami mimisan dibarengi dengan kabel yang ditarik oleh seseorang. Betapa herannya Gordon saat Emma tiba-tiba saja menghilang. Dirasa sosok iblis menariknya ke dalam dunianya, Gordon yang panik berusaha melakukan perlawanan. Malang sekali, Gordon pun tewas setelah jatuh dalam pengaruh si jurik. Singkat waktu, Lawrence selaku kerabat dekat terlihat memimpin upacara pemakaman Gordon. Father Gordon was light when we needed him most. I only wish that Namun saat akan pulang, Judy yang akan pulang berniat melakukan sesuatu. Setelah menyentuh peti Gordon, seketika Judy seolah mendapatkan sebuah informasi penting. Singkat cerita, Lauren yang sedang cuci piring tiba-tiba mendapati pembuangannya yang tiba-tiba mampet. What's wrong? Setelah mengalami kejadian tersebut, Lauren merasa jika sesuatu telah terjadi pada putrinya. Di saat itu pula, Tony pun datang dan memberitahu jika saat ini Judy sedang berada di sebuah rumah berhantu.
Setibanya di komplek Cemara, mereka pun kaget saat melihat warga dan awak media kumpul di depan rumah Jack. Khawatir dengan keadaan putrinya, mereka bergegas pergi ke rumah Jack. Sorry, excuse us. Mrs. Warren, what are you doing here? Mrs. Warren, Mr. Smurl, please. Oh, thank you so much. Betapa leganya Lawrence saat melihat keadaan Judy yang baik-baik saja. Rupanya Judy berencana menyelidiki kematian Gordon di rumah ini. Judy pun berkata jika kematian Gordon diakibatkan oleh sosok goib yang bersemayam di rumah ini. Dirasa ini waktu yang tepat Judy membujuk orang tuanya untuk membantu keluarga Jack. Terlebih orang yang bisa mengatasi semua ini hanyalah Ed dan Lauren. Meskipun ragu, mereka yang tak ingin keluarga Jack dalam bahaya memutuskan untuk membantunya. We should have never gone to the press. Sebelum melakukan pengusiran setan, Ed berniat menanyakan kronologi awal terjadinya teror di tempat ini. Saat mendengar penjelasan mereka, seketika Lauren merasakan energi gaib yang ada di rumah ini. Sesaat kemudian Judy meminta maaf karena sudah membuat ibunya khawatir. Namun di tengah obrolan sontak mereka pun kaget saat merasakan sesuatu di lantai atas. Dirasa ada sesuatu, Lauren meminta Judy untuk menunggunya. Melihat sosok misterius melintas, Lauren yang kepo bergegas untuk mengikutinya. Singkat waktu, Lauren memberitahu suaminya jika dulu rumah ini merupakan lahan pertanian, di mana ada seorang wanita yang dihabisi akibat ketahuan selingkuh oleh suaminya dengan menggunakan kapak. Tanpa cuma itu, sebelum si petani ini menghabisi umur, ia pun menghabisi mertua yang juga dianggap merahasiakan skandal anaknya. Akan tetapi ada sesuatu yang lebih jahat mengendalikan roh mereka untuk meneror keluarga Jack. Sementara di dalam rumah, Judy yang mendengar suara ibunya bergegas ke lantai atas, namun tanpa ia sadari jika suara tersebut merupakan tipuan setan. Dirasa ibunya berada di loteng, Judy pun bergegas untuk menyusulnya. Sungguh tanpa diduga, cermin antik yang pernah dihancurkan tiba-tiba saja berada di loteng. Di saat itu pula, Judy pun syok parah saat merasakan energi jahat yang muncul dalam cermin itu. Di tengah kepanikan, tiba-tiba Judy dipanggil oleh suara bocil. Judy langsung ngubih setelah dikejar sosok Annabelle Titan. Saat dihampiri ibunya, Judy berkata jika dirinya menemukan cermin aneh di loteng. Sesampainya di loteng, sontak mereka pun syok parah saat melihat cermin terkutuk ini sudah berada di rumah keluarga Jack. Di tengah rasa syok, mereka berniat menjelaskan hal ini pada keluarga Jack. Sesaat kemudian, Ed pun menjelaskan penyebab teror yang terjadi di rumah ini, di mana semua itu akibat adanya cermin terkutuk yang menyimpan kekuatan jahat. Dan sebenarnya cermin terkutuk ini sempat mereka tangani 22 tahun silam. Namun kini toko itu sudah bangkrut hingga semua barang-barangnya dilelang. Setelah menceritakan hal tersebut, mereka pun berencana untuk mengurung cermin ini di dalam ruangan khusus milik Ed. Sesampainya di loteng, mereka pun bersiap untuk mengangkut cermin ini. Be our safeguard against you, Kim.
and by the power to prowl through the world. I'll get the car ready. Yeah, we'll be down in a second. Yeah. So is it just drywall underneath? Oh, don't look at it. It's just us. She's here. Hampir saja cermin ini kembali memakan korban. Sementara itu Loren pun heran dengan Judy yang hilang entah kemana. Seketika Loren pun syok parah saat mendapati putrinya kesurupan di tengah situasi mencekam. Rupanya sejak Judy dalam kandungan, Yurik ini sudah mengincar dirinya. Judy, look at me. Look in my eyes. Melihat Judy kesurupan, Ed yang panik berusaha menyadarkannya. Judy, listen to my voice. Kitty Fisher. There. Ada-ada saja akibat diserang Yurik, Ed pun harus mengalami serangan jantung. Di sisi lain, Loren yang siuman bergegas keluar dari basement. Untung saja Loren pun masih selamat berkat kedatangan menantunya. Kembali pada Ed, entah mukjizat atau apa, ia masih bisa selamat dari serangan jantung. Di tengah ngos-ngosan, Ed meminta Jack untuk segera membawa keluarganya keluar dari rumah ini. Sesaat kemudian Loren yang datang mengajak Ed untuk menyelamatkan Judy. Betapa syoknya mereka saat melihat Judy yang sedang gelayutan. Tony! Lift her up! Melihat Judy pingsan, mereka yang panik berusaha melakukan pertolongan pertama. Ed, I can help. I got it. Please, Lord! Please don't take her! Betapa leganya mereka saat melihat Judy masih hidup, akan tetapi sesuatu mulai terjadi pada cermin terkutuk. Bagaikan gangsing, cermin terkutuk ini berputar-putar dengan begitu dahsyat. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Satanicum! I'm gonna watch him die! I command you with the... You're not me. You're not. Di tengah situasi mencekam, Loren meminta Judy untuk berhenti menekan kekuatannya dan bertarung sebagai keluarga tidak normal. Akhirnya mereka pun berhasil mengusir roh jahat penghuni cermin antik. Singkat cerita, di hari pernikahan Ed selaku ayah bersiap mendampingi Judy.
Menurut catatan, pada usia 74 tahun Ed menderita stroke dan Lauren menjadi satu-satunya orang yang merawat suaminya. Namun 5 tahun kemudian Ed meninggoy tepat di umur 79 tahun. Sementara Lauren meninggoy di usia 92 tahun. Meskipun kehidupan dan karyanya menuai kontroversi, mereka dianggap sebagai pelopor dalam bidang paranormal dan film pun selesai. And Jack's girl. Always. To people. Strangled. You would see the child pull. When a person becomes frightened, can use as fuel to manifest even more. When you challenge the demonic, Anyone in any guy's Janet! Was occurring. harm upon this.